Suatu pagi di kota kecil Malang, aku berdiri di depan kamar Adi, pria yang selama ini aku kenal sebagai sahabat keluarga. Aku, Rani, mengenakan blaus putih tipis yang menempel lembut di kulitku, rok batik panjang yang membelai kakinya dengan anggun, dan sepatu selop merah muda yang cukup nyaman untuk dipakai seharian. Perasaan campur aduk memenuhi dadaku, antara cemas dan penasaran. Adi sedang sakit, dan ibu pacarku, Bu Yuni, yang sudah tampak kelelahan, memintaku untuk memberinya obat. Awalnya aku tak mengira ini akan menjadi awal dari sesuatu yang tak terduga. Saat aku membuka pintu kamar Adi, kulihat dia berbaring di ranjang, tubuhnya hanya ditutupi selimut tipis. Napasnya terengah-engah, seolah menahan rasa sakit. Aku mendekat dan berkata lembut, "Adi, ini obatnya." Mata coklatnya terbuka setengah dan ia berbisik, "Rani, aku sangat panas, tolong buka selimutnya." Aku ragu sejenak, tapi kemudian mengangkat selimut itu. Aku terkejut melihat kulitnya yang basah oleh keringat, tapi yang paling membuatku terhenyak adalah betapa kuat dan besar tubuhnya, berbeda jauh dari suamiku, Markus, yang kurasa lebih kurus dan lemah. "Valen yang membantuku," katanya pelan, menyebut nama adik perempuanku yang sering membantu merawat orang sakit. Aku terdiam, hatiku berdebar. Antara ingin lari dan rasa ingin tahu yang membakar. Aku duduk di tepi ranjang, tangan gemetar menyentuh lengannya. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa ini hanya sekali, tak akan pernah terulang. Tapi saat tanganku menyentuh kulitnya yang hangat, aku tahu aku salah. Ada daya tarik yang tak bisa dijelaskan, sebuah magnet yang menarikku lebih dalam. Sentuhan lembutnya membuatku merasa hidup dan penuh gairah, sesuatu yang tak pernah kurasakan dengan Markus. Bibir kami bertemu dalam ciuman yang lembab dan penuh hasrat. Rambut hitamnya yang sedikit berantakan kusut di antara jemariku. Setelah pertemuan itu, kami tidak bisa berhenti berpikir tentang satu sama lain. Tatapan panjang dan bisikan rahasia menjadi jembatan yang menghubungkan kami. Tapi di balik semua itu, aku tahu apa yang kami lakukan salah. Namun, godaan itu terlalu kuat untuk dihindari. Suatu hari, Bu Yuni datang tanpa kuduga. Matanya yang tajam menatap kami dengan penuh rahasia. Aku pikir dia akan marah, tapi dia malah bergabung dengan kami. 3 orang dalam sebuah rahasia yang menimbulkan rasa panas di dalam dada. Suatu keanehan yang membuatku merasa hidup seperti tidak pernah sebelumnya. Tapi kebahagiaan kami tak bertahan lama. Markus, suamiku, pulang lebih awal dan menemukan kami bertiga di kamar Adi. Wajahnya berubah menjadi bayangan kemarahan dan pengkhianatan yang sulit kuhapus dari ingatan. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Suaranya bergetar penuh luka. Aku tak bisa menjawab. Semua kata terjebak di tenggorokan. Markus akhirnya pergi, membawa Sofia, putri kami yang polos, meninggalkanku sendiri dengan Adi dan Bu Yuni. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya demi sebuah hasrat terlarang, dan kini aku harus menanggung semua konsekuensinya. Namun di balik semua kehancuran itu, ada sesuatu yang belum terungkap, sebuah rahasia yang tersembunyi di balik tatapan Adi yang penuh misteri. Aku merasa kisah ini belum selesai, dan aku takut pada apa yang akan datang. Hari itu, aku berdiri di depan cermin kamar kecilku di Jalan Ijen, Malang, memperhatikan bayangan diriku yang tak pernah benar-benar ku kenal. Tubuhku terbalut kebaya encim berwarna merah marun yang membentuk lekuk halus pinggangku, sementara rambut hitam panjangku dikepang rapi, dihias dengan bunga melati yang harum semerbak. Sepasang anting emas kecil berkilauan di telingaku, menambah kesan anggun sekaligus menggoda, seolah aku mencoba mempertahankan sisa-sisa citra seorang istri setia, padahal hatiku sudah berantakan. Suaraku bergetar saat ku buka ponsel, menatap pesan dari Adi. "Kamu baik-baik saja?" Tulisnya singkat, tapi ada sesuatu yang terselip di balik kata-kata itu, seperti bisikan rahasia. Aku membalas dengan singkat, "Aku baik. Tapi ini sulit, Adi." Aku tahu, sulit bukan hanya karena kami berdua tahu ini salah, tapi karena ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membius dan mengikatku erat. Rasanya seperti berjalan di atas tali yang tipis, di antara batasan dan godaan. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu. Itu Bu Yuni. Dia masuk tanpa menunggu undangan, mengenakan baju batik biru lembut yang membungkus tubuhnya dengan elegan, tapi matanya menyiratkan ketegasan yang tak biasa. "Rani, kamu harus kuat.
Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang bagaimana kita bisa bertahan, katanya sambil duduk di sebelahku. Aku melihatnya, wanita yang selama ini kujadikan panutan, kini menjadi sekutu dalam rahasia yang tak pernah kubayangkan. Kami berdua tertawa kecil, tapi ada rasa getir yang mengintip di balik tawa itu. Kadang aku bertanya, apakah ini dosa terbesar, atau justru keberanian terbesar dalam hidupku? Bisikku. Bu Yuni mengangguk pelan. Jangan takut, Rani. Kadang hidup memaksa kita memilih jalannya sendiri. Tapi kamu harus tahu, ada konsekuensi yang menunggu. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan badai dalam hatiku. Namun di balik pintu aku merasa ada mata yang mengintai, rahasia yang belum terungkap, dan sebuah pilihan yang mungkin akan mengubah segalanya. Aku belum tahu apa itu, tapi aku tahu drama ini baru saja dimulai. Malam itu, udara Malang terasa lembab dan hangat, seperti menyelimuti seluruh tubuhku yang masih bergetar setelah percakapan dengan Bu Yuni. Aku duduk di teras rumah kecil kami di Jalan Ijen, mengenakan daster sutra berwarna krem yang membelai kulitku dengan lembut, tanpa alas kaki, hanya kutilik-kutilik dingin dari lantai keramik yang membuatku sadar akan kenyataan. Cahaya lampu taman yang redup menari-nari di wajahku, menyorot mata cokelatku yang dipenuhi kebingungan dan gairah yang tak terucapkan. Tangan kananku genggam erat gelas teh hangat, sementara tangan kiriku tanpa sadar menyentuh kalung emas kecil yang selalu kuanggap sebagai jimat keberuntungan. Tiba-tiba suara gemerisik dari dalam rumah membuatku terkejut. Dari balik pintu kaca, kulihat sosok Adi berdiri, mengenakan kemeja lengan panjang yang digulung hingga siku, celana jeans yang robek sedikit di lutut, dan senyum tipis yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Matanya yang tajam seolah menyelami isi jiwaku dan aku tahu, ia merasakan pertempuran batin yang sama. Rani, panggilnya pelan, suaranya serak tapi penuh kerinduan. Aku mengangkat wajah, dan tanpa sadar senyumku mengembang meski hati ini berperang antara benar dan salah. Dia melangkah mendekat, dan aku bisa mencium aroma sabun mandi yang khas, campuran jeruk dan kayu cendana yang selalu membuatku merasa tenang sekaligus tergoda. Tangannya meraih lembut jemariku, dan aku merasa gelombang panas menyebar dari ujung kaki hingga ke ujung rambut. Kenapa kita terus melawan perasaan ini? Tanyaku lirih, hampir seperti bisikan. Adi menghela napas panjang, karena kita tahu ini salah, tapi juga karena aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Kami berdiri sangat dekat, hampir tanpa jarak. Suara jangkrik malam menjadi latar musik yang aneh, mengiringi detak jantung kami yang berpacu. Aku merasakan bisikan angin yang menyentuh bagian kulit leherku yang terbuka, menimbulkan sensasi geli dan menggoda. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara langkah cepat. Kami berdua menoleh, dan di ambang pintu muncul Bu Yuni, mata tajamnya menatap kami dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Sudah cukup untuk malam ini?" katanya dengan nada dingin. Kami saling berpandangan, seolah terperangkap dalam permainan rahasia yang semakin dalam dan berbahaya. Aku tahu, malam ini bukan hanya soal cinta yang terlarang, tapi juga tentang batas antara keberanian dan kehancuran. Dan di balik bayang-bayang itu, sebuah pertanyaan menggelitik. Apa yang sebenarnya disembunyikan Bu Yuni? Apa rahasia gelap yang belum diungkapkan? Pagi berikutnya, mentari menyelinap lewat tirai jendela kamar tidur kami di Jalan Ijen, menyinari wajahku yang masih lelah. Aku, Rani, masih mengenakan piyama sutra berwarna ungu tua yang membalut tubuhku dengan anggun, sementara rambut hitamku terurai acak-acakan di bantal, memberi kesan liar yang tak terduga. Cermin di sudut ruangan memantulkan bayanganku, seorang wanita yang tersesat di antara cinta, kesetiaan, dan godaan. Suara dering ponsel memecah keheningan. Pesan masuk dari Markus, suamiku, yang selama ini terlalu sibuk dengan kerjanya di Surabaya untuk menyadari perubahan dalam hidup kami. "Rani, kita perlu bicara. Aku akan pulang besok," katanya singkat tapi berat. Hatiku tersentak. Aku tahu kedatangannya bisa mengubah segalanya. Aku berdiri, melangkah ke jendela, melihat ke jalan yang mulai sibuk dengan aktivitas warga Malang. Ada perasaan takut dan harap bercampur menjadi satu. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi, kali ini dari Bu Yuni. "Ada sesuatu yang harus kamu ketahui, Rani. Temui aku di warung kopi dekat alun-alun jam 3 sore.
Pesannya singkat dan misterius. Aku menghela napas panjang, mengenakan blaus biru muda yang membalut tubuhku dengan lembut, dipadukan dengan rok lilit batik coklat yang jatuh indah di pinggulku. Kalung emas kecil di leherku berayun pelan saat aku berjalan keluar rumah, sepatu selop coklat menapaki trotoar yang hangat. Di warung kopi itu, aroma kopi tubruk dan kue cubit memenuhi udara. Bu Yuni sudah menunggu di meja pojok, matanya masih tajam seperti biasanya. "Rani, ada hal yang harus kamu tahu tentang masa lalu Adi, dan tentang aku," ujarnya pelan. Aku menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan. Dia melanjutkan, "Kadang rahasia yang paling kelam datang dari tempat yang paling tak terduga. Aku pernah mengalami hal yang sama, dan aku tahu betapa sulitnya menjaga rahasia ini." Aku menggenggam tangan Bu Yuni, merasakan getaran hangat yang aneh. "Apa maksudmu, Bu? Apa yang kau sembunyikan?" Dia menunduk sejenak, lalu menatapku dengan mata penuh penyesalan. "Ada seseorang yang dulu sangat dekat dengan kami, seseorang yang bisa mengubah segalanya jika dia kembali." Hatiku berdegup kencang. Siapa dia, dan apa hubungannya dengan kami? Semua pertanyaan membanjiri pikiranku, sementara bayangan Markus yang akan pulang besok semakin membayang di benakku. Aku tahu, hari ini bukan hanya tentang rahasia masa lalu, ini tentang masa depan yang menanti untuk diungkap, atau mungkin hancur dalam sekejap. Senja mulai menyelimuti kota Malang ketika aku melangkah pelan menuju sebuah rumah tua di pinggiran kota, tempat Bu Yuni bilang aku harus bertemu seseorang yang bisa menjawab semua pertanyaan yang selama ini menggantung di pikiranku. Aku mengenakan kebaya modern berwarna hijau zamrud yang membelai lekuk tubuhku, dengan rok lilit hitam yang membungkus pinggulku dengan anggun. Sepasang sandal selop hitam dengan tali tipis menambah kesan anggun sekaligus santai. Rambutku yang tergerai dibiarkan terurai, sedikit berantakan karena angin sore yang lembut. Di depan rumah itu, seorang wanita paruh baya berdiri menunggu. Wajahnya tak asing, meski garis-garis halus sudah mulai mengukir cerita di kulitnya yang coklat kemerahan. Namanya adalah Sari, sahabat lama Bu Yuni. Matanya yang tajam menatapku dengan campuran kehangatan dan kesedihan. "Rani," sapanya lembut. "Aku tahu ini sulit, tapi kau harus tahu yang sebenarnya. Adi bukan hanya sahabat keluarga, dia juga punya masa lalu yang rumit." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menyiapkan diri untuk kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya. "Apa maksudmu, Bu Sari? Ceritakan padaku." Dia mengajak aku masuk ke ruang tamu yang sederhana, diselingi aroma dupa dan bunga melati yang semerbak. Duduk di kursi rotan, ia mulai bercerita tentang kisah lama, tentang cinta, pengkhianatan, dan rahasia yang tersembunyi di balik senyuman Adi yang selama ini ku kenal. "Tahun lalu, sebelum kau kenal Adi, dia pernah terlibat dengan seorang wanita dari Surabaya. Wanita itu bukan sembarangan, Rani. Dia adalah istri seorang pejabat tinggi," kata Sari dengan suara rendah. Hubungan mereka penuh dengan rahasia dan bahaya. Aku merasa jantungku berdetak lebih kencang. "Lalu, apa hubungannya denganku?" Sari menatapku dalam-dalam. "Aku takut ini akan menyeretmu ke dalam pusaran yang lebih gelap. Markus juga tahu sebagian dari ini, tapi dia memilih untuk diam." Aku menggigit bibir, mencoba menelan semua informasi yang datang seperti gelombang badai. "Kenapa Bu Yuni dan Adi tidak pernah bicara soal ini?" "Karena mereka mencoba melindungimu. Tapi rahasia itu tidak akan diam selamanya, Rani. Suatu saat semuanya akan terbuka," jawab Sari serius. Di luar, langit mulai gelap, dan lampu-lampu jalan mulai menyala. Aku berdiri, merasakan beban baru yang kini menempel di pundakku. Kebenaran itu begitu berat, tapi aku harus menghadapinya. Karena aku tahu, di balik rahasia itu, ada pilihan yang harus kuambil, pilihan yang bisa menghancurkan atau menyelamatkanku. Saat aku melangkah keluar rumah, aku melihat bayangan samar di kejauhan. Sesuatu atau seseorang yang mengawasi. Aku merasa bukan hanya rahasia yang tersembunyi malam ini, tapi juga bahaya yang mengintai di balik gelap. Malam semakin pekat saat aku melangkah pulang dari rumah Sari. Udara sejuk Malang menusuk kulitku yang mulai berkeringat meski angin berhembus lembut.
Aku mengenakan gamis panjang berwarna ungu gelap dengan motif parang yang elegan, dipadukan dengan jilbab sifon tipis berwarna senada yang menutupi rambutku dengan anggun. Sepatu hak rendah berwarna hitam membuat langkahku mantap meski hati ini masih bergejolak. Di sepanjang jalan kecil yang berkelok menuju rumah, lampu jalan berkelip redup, menciptakan bayangan gelap yang menari di dinding rumah penduduk. Aku merasa ada sesuatu yang aneh, seperti ada mata yang mengikutiku dari balik pepohonan. Tiba-tiba, langkah kaki berat terdengar dari belakang. Jantungku berdegup kencang, aku mempercepat langkah, tapi suara itu semakin mendekat. Aku berbalik, dan di balik bayang-bayang, kulihat sosok pria dengan jaket hitam, wajahnya tersamar oleh topi dan cahaya remang. "Rani," suara itu parau, "kau harus berhati-hati. Ada yang tidak ingin rahasia ini terbongkar." Aku terdiam, takut tapi penasaran. "Siapa kau? Apa maksudmu?" Pria itu melangkah lebih dekat, dan aku bisa melihat sorot matanya yang serius dan penuh peringatan. "Aku hanya ingin kau tahu, bukan semua orang di sekitar Adi dan Bu Yuni bisa dipercaya. Ada yang mengawasi setiap langkah kalian." Aku menggigit bibir, mencoba mengendalikan ketakutanku. "Kenapa kau memberitahuku ini?" Dia tersenyum tipis, tapi matanya tetap waspada. "Karena aku pernah berada di posisi yang sama sepertimu. Jangan sampai kau terperangkap lebih dalam." Sebelum aku sempat bertanya lebih banyak, pria itu berbalik dan menghilang ke dalam gelap malam, meninggalkan aku dengan 1000 pertanyaan dan rasa takut yang mencekam. Sesampainya di rumah, aku mengunci pintu dengan ganda, tapi rasa gelisah tetap menghantui. Aku duduk di sofa, mengenakan kalung kecil peninggalan nenek yang selalu kuanggap pelindung, dan menatap kosong ke dinding. Aku tahu, bahaya semakin dekat, dan rahasia yang kupikir hanya menyakitkan kini berubah menjadi ancaman yang nyata. Siapa yang mengawasi kami? Apa yang akan terjadi jika Markus tahu semua ini? Dan yang paling menakutkan, berapa lama aku bisa bertahan sebelum semuanya runtuh? Malam itu, aku terjaga, mendengarkan setiap suara, setiap desahan angin yang membawa misteri dan ketakutan. Aku merasa seperti tokoh dalam cerita yang tidak bisa kutulis sendiri akhirnya. Dan aku tahu, esok hari akan membawa cerita yang lebih gelap dan berbahaya. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti jalan ijen saat aku melangkah keluar rumah, mengenakan blus krem yang lembut membelai kulitku dan rok span batik coklat yang menonjolkan lekuk pinggulku dengan anggun. Sepatu hak rendah warna coklat tua membuat langkahku mantap meski hatiku masih berkecamuk. Rambutku yang tergerai ditiup angin pagi menambahkan sentuhan sensual yang samar-samar terasa. Di warung kopi langganan dekat pasar, aku duduk menunggu kedatangan Adi yang tak kunjung datang. Tanganku menggenggam cangkir kopi tubruk panas, uapnya menghangatkan jari dan mengaburkan pikiranku yang kacau. Tiba-tiba, ponselku berdering, layar menampilkan nama Markus. Aku ragu, tapi aku angkat juga. Suaranya terdengar datar dan dingin. "Rani, aku sudah sampai kota. Kita harus bicara sekarang juga." Hatiku berdegup kencang. "Baik Markus, aku akan menunggumu di rumah." Setelah menutup telepon, aku merasakan ketegangan yang luar biasa. Aku tahu pertemuan ini akan mengubah segalanya. Tak lama kemudian, Adi muncul dengan jaket kulit coklat yang membungkus tubuh atletisnya, rambut hitamnya sedikit berantakan, dan mata coklat pekat yang penuh dengan kekhawatiran dan gairah. Dia duduk di depanku, menatapku dengan intens. "Rani, aku dengar Markus sudah di kota," katanya pelan. Aku mengangguk. "Aku harus menghadapi ini, Adi, tapi aku takut." Adi meraih tanganku, sentuhannya hangat dan penuh janji. "Aku akan ada di sisimu, apapun yang terjadi." Namun, saat aku menatapnya lebih lama, aku melihat ada sesuatu yang disembunyikan, sebuah rahasia yang lebih gelap dari yang pernah kukira. Ada kilatan cemas di matanya, dan itu membuatku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dia sembunyikan dariku? Tiba-tiba, ponsel Adi bergetar. Dia melihat layar dan wajahnya berubah tegang. "Kita harus pergi," katanya terburu-buru. Aku bingung, tapi aku mengikuti tanpa bertanya. Kami melangkah ke mobilnya, dan saat pintu tertutup, aku merasa seperti terperangkap dalam pusaran yang semakin dalam dan berbahaya. Dalam perjalanan menuju tempat yang tak ku ketahui, aku menyadari satu hal,
Permainan ini jauh lebih rumit dari yang kupikirkan. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, seberapa besar aku siap mempertaruhkan segalanya demi cinta yang terlarang ini? Gelap malam menyambut kami saat mobil Adi melaju melewati jalan berkelok menuju lereng Gunung Bromo. Aku mengenakan gaun panjang berwarna hitam dengan belahan tinggi yang memperlihatkan kaki jenjangku, dipadukan dengan sepatu hak tinggi berwarna merah marun yang membuat setiap langkahku terasa penuh percaya diri dan sedikit menggoda. Rambut hitamku tergerai lepas, bergoyang lembut mengikuti hembusan angin malam. Adi menyetir dengan fokus, sesekali melirik ke arahku dengan mata yang penuh kecemasan. Suasana dalam mobil terasa tegang, hanya suara mesin yang berdengung dan musik jazz lembut mengisi ruang. Tadi ada telepon dari seseorang yang tidak kukenal, ujar Adi pelan. Dia memperingatkan kita untuk berhati-hati. Sepertinya rahasia kita sudah mulai tercium. Hatiku berdebar kencang, seolah ada beberapa ekor kupu-kupu berperang di dalam dada. Aku menggenggam tangan Adi, mencoba menenangkan diri. Apa kita harus pergi jauh dari sini? Meninggalkan semua yang kita punya? Adi menggeleng. Tidak, ini bukan soal lari. Ini soal menghadapi apa yang datang. Tapi aku butuh kau tetap kuat, Rani. Kami tiba di sebuah villa kecil yang tersembunyi di balik hutan pinus, jauh dari hiruk-pikuk kota. Lampu-lampu hangat di teras memantul di wajahku yang mulai berkeringat, dan aku merasa kehangatan itu kontras dengan ketegangan yang mengisi ruangan. Di dalam villa, aku melepas gaunku, berganti dengan piyama sutra berwarna merah marun yang membelai kulitku dengan lembut. Aku duduk di sofa sementara Adi berjalan mondar-mandir, pikirannya jelas tidak tenang. Tiba-tiba pintu terbuka dan sosok Bu Yuni masuk, mengenakan kebaya putih sederhana yang membalut tubuhnya dengan anggun. Matanya menyiratkan ketegasan dan rahasia yang belum terungkap. Kita harus bicara, katanya tanpa basa-basi. Ada sesuatu yang harus kalian ketahui sebelum semuanya terlambat. Aku menatap mereka berdua, merasa seperti tengah berada di pusat badai yang tak terhindarkan. Kata-kata Bu Yuni menggantung di udara, membawa janji akan pengungkapan yang bisa mengubah segalanya. Dan di balik pintu villa yang tertutup rapat, aku bertanya-tanya. Apakah aku benar-benar siap menghadapi kenyataan yang akan menghancurkan atau menyelamatkanku? Lampu-lampu remang di dalam villa menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding, saat Bu Yuni mulai membuka cerita yang selama ini disimpan rapat-rapat. Aku duduk di sofa, mengenakan piyama sutra merah marun yang lembut membalut tubuhku, sementara rambut hitamku tergerai acak-acakan, menambah kesan liar dan menggoda. Adi berdiri di samping jendela dengan tangan disilangkan, wajahnya tegang namun penuh perhatian. Rani, suara Bu Yuni pelan tapi tegas, ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang masa lalu Adi dan juga tentang Markus. Aku menatapnya, napas tertahan. Apa maksud ibu? Bu Yuni menelan ludah, lalu melanjutkan, setahun yang lalu sebelum kalian bertemu, Adi dan Markus pernah terlibat dalam sebuah masalah besar. Mereka bukan hanya teman biasa, tapi juga terjerat dalam urusan yang bisa merusak reputasi dan kehidupan mereka. Aku menggenggam tangan Adi, merasakan ketegangan yang sama. Kenapa kalian tidak pernah bilang apa-apa? Karena aku ingin melindungi kalian berdua, jawab Bu Yuni dengan suara bergetar. Tapi masalah itu belum selesai. Ada orang-orang yang masih mencari-cari kesempatan untuk menjatuhkan mereka. Aku merasa dunia seperti berputar lebih cepat, kepala pusing. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Adi melangkah maju, menatap kami dengan tatapan tajam. Kita harus menghadapi semuanya bersama, tidak ada lagi rahasia. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. Kami semua menoleh, jantung berdetak kencang. Adi membuka pintu perlahan dan di sana berdiri sosok pria berjas hitam, wajahnya tertutup bayangan. Ini belum berakhir, katanya dingin. Kalian pikir bisa lari dari masa lalu? Aku akan pastikan rahasia kalian terbongkar. Ketegangan memuncak, dan aku merasakan adrenalin mengalir deras di pembuluh darah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah kami mampu bertahan menghadapi badai yang datang, atau semuanya akan hancur dalam sekejap? Malam itu, di villa terpencil di lereng Bromo, aku belajar bahwa cinta dan rahasia seringkali berjalan beriringan. Dan kadang, hanya satu dari keduanya yang mampu bertahan.
Malam itu, di dalam villa yang sunyi dan dingin, aku berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke hamparan hutan pinus gelap. Gaun hitam panjang yang membalut tubuhku berkilauan samar diterpa cahaya rembulan, sementara rambut hitamku terurai menutupi bahu, menambah aura misterius yang sulit kubendung. Sepatu hak tinggi merah marun yang tadi kucopot kini tergeletak di sudut ruangan, menggambarkan kelelahan yang kurasakan. Adi berdiri di tengah ruangan, wajahnya tegang, tangan terkepal kuat, sementara Bu Yuni duduk di kursi rotan dengan mata yang penuh kecemasan. Pria berjas hitam yang tadi mengetuk pintu masih berdiri di ambang, bayangannya menutupi wajahnya, membuatnya tampak seperti sosok dari mimpi buruk. "Ini bukan hanya tentang kita," kata pria itu dengan suara dingin dan mengancam. "Ada rahasia yang lebih besar dari yang kalian kira, dan aku di sini untuk memastikan semuanya terbongkar, bahkan jika itu menghancurkan kalian semua." Aku merasakan darahku berdesir, jantung berdetak tak beraturan. Segala sesuatu yang selama ini kubangun mulai runtuh dalam sekejap. Aku menatap Adi, mencari kekuatan dalam tatapannya, tapi yang kulihat adalah ketakutan yang sama dalam diriku. Adi melangkah maju, suaranya tegas tapi penuh emosi. "Kami tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidup kami. Apapun yang kau bawa, kami akan hadapi bersama." Pria itu tertawa dingin, langkahnya mundur perlahan menuju pintu. "Ini belum selesai, Rani. Aku akan kembali, dan saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Pintu tertutup dengan bunyi keras, meninggalkan kami dalam keheningan yang mencekam. Aku merasakan air mata menggenang di mata, tapi juga ada api yang menyala dalam dadaku, api keberanian dan tekad untuk bertahan. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Ada misteri yang menunggu untuk dipecahkan, rahasia yang harus diungkap, dan cinta yang harus kupertahankan meski dunia berusaha merenggutnya dariku. Dan di balik semua itu, aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap menghadapi apapun demi cinta, ataukah aku akan hancur dalam pusaran rahasia yang tak berujung ini? Cerita kami masih berlanjut